Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pecahan-pecahan bagian para ahli waris yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghitung atau menerapkan angka pecahan-pecahan tersebut dalam suatu perhitungan harta warisan. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas atau kita pelajari bahwa harta itu kita umpamakan sebuah lingkaran. Dari lingkaran ini kemudian nanti dipecah-pecah begini ya. Ini misalnya ini setengah, ini seperempat, ini seperdelapan, ini seperdelapan. Kemudian ada yang seperti ini 2/3. Ini sepertiga. Nah, 1/6 itu nanti diambilkan dari sini. Sepertiga ini kalau dibelah dibagi 2 begini akan ini jadi 1/6. 1/6 ini. Jadi kemarin sudah disampaikan juga bahwa 1/6 adalah setengahnya sepertiga. Sepertiga adalah 2 kali lipat dari 1/6. Sedangkan 2/3 adalah 2 kali lipat dari angka sepertiga. Ini seperti ini kondisinya. Lalu kemudian bagaimana jika bagian harta itu pecahannya adalah gabungan dari pecahan yang ada di lingkaran ini dengan pecahan yang ada di lingkaran ini? Seperti apa cara penghitungannya? Kita contohkan, ada seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri, kemudian seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak perempuan. Maka bagiannya si istri adalah 1/8 karena si mayit punya anak, punya keturunan. Ayah, dia mendapatkan 1/6 plus sisa karena mayit tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, mayit hanya meninggalkan anak perempuan, satu anak perempuan. Ibu bagiannya 1/6. Anak perempuan karena dia hanya satu orang, dia bagiannya adalah setengah. Di sini kita temukan ada banyak sekali pecahan, 1/8, 1/6, 1/6, dan setengah. Bagaimana cara menghitungnya kalau harta warisan itu ibarat sebuah lingkaran, sedangkan pecahannya berbeda-beda begini? Maka ini harus dicari dulu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut di sini. Ini kan yang di atas namanya pembilang, yang di bawah penyebut. Ini pembilang, ini penyebut, ini pembilang, ini penyebut, ini pembilang, ini penyebut. Maka dari penyebut 8, 6, dan 2, KPK-nya adalah 24. Artinya angka 24 ini bisa dibagi habis kepada angka 8, 6, 2. Dan masing-masing dari angka 8, 6, dan 2 yang menjadi penyebut pecahan-pecahan ini, mereka jika dikalikan juga akan ketemulah angka 24 ini. Lalu kita ubah dulu supaya sama. Di bagian-bagian ini dikalikan jumlah atau KPK ini ya, supaya nanti pecahannya sama. 1/8 dari 24 itu adalah 3. Kemudian 1/6 dari 24 itu adalah 4. Ini karena Bapak plus sisa ya, plus sisa. Kemudian 1/6 ini 4. Setengah dari 24 adalah 12. Dijumlah 3, 4, 4, 12. 12 tambah 4, 16. Tambah 4, 20. 20 tambah 3, 23. Plus sisa. Sisanya berarti 1. Berarti Bapak atau Ayah di sini menerima 4 plus 1. Nah, barulah pecahan ini nanti akan kita gunakan untuk dikalikan dengan harta waris. Sehingga ketika sekarang penyebut sudah sama, 24 ya, maka
kita bikin lingkaran. Kalau bikin lingkaran begini, berarti lingkaran ini dibagi menjadi 24 bagian. Kalau 24 berarti ini 6 ya. Bulat, betul-betul bulat gitu ya. Terus ini anggap saja semuanya sama. Ini adalah 24 bagian. 24 bagian. 24 bagian ini ya. Kemudian ini kan sudah ketemu ya, 1/8, 1/6, 1/6, setengah. Ini kalau dikonversi ke bentuk saham atau bentuk bagian adalah angka 3, 4 plus 1, 4, dan 12. Maka berarti kalau umpama lingkaran seperti yang digambar ini, bagiannya istri adalah 3 bagian. 3 bagian dari 24 bagian. Seperti ini, misalnya 1, 2, 3. Ini punya istri. Kemudian yang punya ayah 4 plus 1 berarti 5. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini punya si ayah. Lalu kemudian punya si ibu 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian punya anak perempuan 12 jumlahnya. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah bagian dari anak perempuan. 12 bagian. Sehingga bagian harta ini, bagian harta yang berupa lingkaran ini bisa dibagi habis, tidak kurang, tidak lebih kepada para ahli waris. Seperti ini. Umpama lingkaran ya seperti inilah ya. Kemudian kalau dikonversi tadi kan sudah ketemu bagian-bagiannya ya, 3, 4 plus 1, kemudian 4 dan 12 bagian istri, 3 bagian ayah, 4 plus 1 yaitu 5 bagian ibu, 4 bagian si satu anak perempuan adalah 12 bagian dengan penyebut 24. Maka pecahannya berubah seperti ini. Ketika penyebutnya semua disamakan, dari 1/8 ini menjadi 3/24. 1/6 persisa berarti 4/24 plus 1/24, jadinya 5/24. Kemudian 1/6 menjadi 4/24, setengah menjadi 12/24. Jika dijumlah angka pecahan ini total, maka ketemu 24/24 atau sama dengan satu angka bulat. Jadi 24/24 itu kan sama dengan 1 bulat, 1 habis sudah. Itu seperti itu. Jadi kalau umpama lingkaran yang tadi digambar, karena di sini penyebutnya adalah 24 atau pembaginya adalah 24, maka lingkaran itu dibagi menjadi 24 bagian. Setelah jadi 24 bagian, maka bagian-bagian ini diberikan pada masing-masing ahli waris. Dia yang berat 3 bagian ya sudah berikan bagiannya. Dia yang berat 4 plus 1 berarti 5 berikan. Yang haknya adalah 4 bagian ya berikan. Yang 12 juga berikan ke ahli waris tersebut. Habis. Ini dalam hitungan umum atau dalam kondisi normal pembagiannya akan seperti ini. Artinya penyebutnya baik yang di jumlah asal masalah ini ya, kemudian dengan jumlah total saham ini akan sesuai, sama-sama 24 dan 24 ini di sini. Bisa jadi sama 12 dan 12 atau sama-sama 6 dengan 6 antara asal masalah dengan jumlah saham. Ini yang di sini disebut asal masalah, yang di sini disebut dengan jumlah saham. Jadi asal masalah itu adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari angka-angka penyebut dari pecahan-pecahan angka yang merupakan bagian para ahli waris. Sedangkan jumlah saham, total jumlah saham adalah angka-angka bagian milik ahli waris, bagian atau saham ahli waris yang diambil dari pecahan bagiannya masing-masing dikalikan KPK dari penyebut pecahan-pecahan bagian ini. Jadi asal ini sebelah sini asal masalah, ini disebut dengan jumlah saham atau besar bagian. Kemudian ini angkanya menjadi seperti ini. Nah, kemudian dari angka inilah baru kemudian dikalikan dengan harta tirkah atau harta peninggalan. Misalnya anggap saja harta peninggalannya adalah sebesar 120 juta. Di sini ada istri, ada ayah, ada ibu, ada satu anak perempuan tadi,
Tadi bagiannya kita sudah tahu, bagiannya ini adalah 3/24, kalikan harta ini ya, 120 juta. Kemudian bagian ayah tadi 5/24, kalikan 120 juta. Ibu tadi 4 ya, 4 bagiannya itu tadi 4/24 kali 120 juta. Anak perempuan tadi 12/24 kali 120 juta. Berapa ketemunya? Kita lihat bersama-sama di sini. 120 juta dibagi 24, itu ketemunya 5 juta. 5 juta kali 3, 15 juta. 120 juta bagi 24 sama dengan 5 juta kalikan 5, 25 juta. Ini adalah bagian si ayah. Kemudian bagian ibu 120 juta dibagi 24 sama dengan 5 juta. 5 juta kali 4, 20 juta. Terakhir adalah satu anak perempuan, bagiannya 12/24. 120 juta dibagi 24 sama dengan 5 juta rupiah. 5 juta rupiah kali 12 juta, berarti 60 juta. Di total saja 60 dan 20, 80. 80 dengan 25, 105 juta. 105 tambah 15, 120 juta. Pas. Nah, ini dalam kondisi normal, yaitu ketika jumlah saham atau jumlah bagian para ahli waris sama besarnya dengan angka asal masalah. Jadi tadi kan asal masalah 24, jumlah saham juga 24. Selesai sudah. Harta bisa dibagi rata kepada, maksud saya bukan bagi rata, dibagi sesuai porsinya masing-masing kepada seluruh ahli waris, ya, dengan tidak sisa dan tidak lebih. Hartanya pas, tidak kurang, tidak lebih. Ini dalam kondisi normal. Nah, kemudian nanti ada kondisi kedua, yaitu ketika jumlah saham itu lebih besar daripada asal masalah. Itulah nanti permasalahan yang disebut dengan aul, kasus aul, yaitu ketika jumlah saham lebih besar daripada asal masalah. Jadi jumlah bagian para ahli waris itu melebihi besarnya jumlah keseluruhan bagian harta yang ada. Kemudian yang ketiga, nanti ada kalanya juga jumlah saham atau jumlah bagian para ahli waris itu lebih kecil daripada asal masalah, sehingga ada sisa harta atau ada harta yang tidak bertuan. Itu nanti dibahas dalam kasus ROT ya, kita sebut dengan ROT. Nanti ada ketentuan masing-masing. Nah, sekarang yang penting contoh yang kasus normal ini kita pahami dulu. Jadi asal masalah tadi 24 diambil dari mana? Diambil dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut beberapa pecahan bagian ahli waris. Jumlah saham diambil dari bagian-bagian para ahli waris, ya. Kemudian dibandingkan antara jumlah saham atau jumlah bagian dengan asal masalah. Ternyata tadi seimbang atau sama, yaitu 24. Maka kalau sudah sama begitu antara asal masalah dan jumlah saham, tinggal dikalikan saja kepada berapa harta pusakanya. Seperti ini, ketemulah ini. Ketemulah bagian-bagian masing-masing. Kalau kondisinya seperti ini, maka harta waris akan habis, tidak tersisa, ya, dan tidak lebih dan tidak kurang. Semua ahli waris mendapat bagian sesuai porsi atau sesuai ketentuannya masing-masing. Di sini saya gambarkan lagi sebuah lingkaran. Ini kan tadi setelah diubah ya dari 1/8 menjadi 3/24. Kemudian 1/6 plus sisa itu sama dengan 5/24. Lalu 1/6 sama menjadi 4/24 dan setengah tadi menjadi 12/24. Ini kalau asal masalahnya ya, dan jumlah sahamnya kebetulan tadi sudah sama-sama 24, maka ini ibaratkan harta itu yang kalau di sini tertulis angka 120 juta, itu ibarat lingkaran ini. Jadi kalau 24 ya berarti
lingkaran ini dibagi menjadi 24. Nah, kalau ini kan dibagi berarti 24. 24 itu berarti sini itu per ininya nanti 6 ya. Anggaplah ini bagiannya sama besar semua ya. Jadi 1/24. Ini semua masing-masing adalah jumlahnya 1/24. Berarti bagian istri 3/24. Inilah misalnya 3 ini. Dan ini 3. Ini adalah bagian istri. Bagian diri si istri. Kemudian si ayah 5/24 berarti ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini menjadi bagian si ayah 5/24. Lalu ibu 4/24 berarti 4 bagian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini menjadi bagian si ibu. Kemudian 12/24 menjadi milik anak perempuan. Jadi milik anak perempuan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini anggap saja ini lingkaran betul-betul bulat betul dan masing-masing bagiannya adalah sama besar, yaitu 1/24. Jadinya seperti ini. Jadi harta nanti habis, betul-betul habis dibagi kepada para ahli waris. Tidak lebih dan tidak kurang. Seperti itu. Ini dalam kondisi normal atau kondisi yang umum ya, artinya tidak terjadi kasus-kasus seperti Aul dan Rod. Kalau Aul dan Rod gambarnya gimana? Setelah ini akan kita gambar-gambar lagi. Sekarang bagaimana dengan kasus yang disebut Aul itu, bagaimana pembagian waris yang bagaimana? Yaitu ketika jumlah saham atau jumlah total bagian para ahli waris melebihi asal masalah. Maka di situ terjadi Aul. Aul ya, jadi contoh kasusnya misalnya ada seseorang meninggal, ini perempuan meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang suami, kemudian seorang ibu dan 2 saudara perempuan seayah seibu atau 2 saudara perempuan kandung. Bagian suami adalah setengah, bagian ibu adalah 1/6, bagian 2 saudara perempuan seayah seibu adalah 2/3. Maka asal masalahnya adalah 6. Dari mana? Yaitu KPK dari angka 2, 6, dan 3. Kelipatan persekutuan terkecil dari angka 2, 6, dan 3 adalah angka 6. Kemudian kalau diubah kepada bagian-bagian, ya setelah disamakan, penyebutnya disamakan ya ke 6. Setengah itu kan setengah dari angka 6 adalah 3. 1/6 dari angka 6 adalah 1, dan 2/3 dari angka 6 adalah 4. Kita jumlah bagian 3, 1, 4 sama dengan 8. Berarti jumlah saham 8, sementara asal masalahnya 6. Di sinilah muncul masalah karena jumlah sahamnya lebih besar daripada asal masalah. Jumlah total bagian para ahli waris melebihi total bagian harta yang akan dibagi. Contohnya ini lingkaran ini. 6 ya, asal masalah 6. Harta itu diandaikan lingkaran, anggap saja ini lingkarannya sudah betul-betul bulat ya, walaupun bentuknya tidak jelas gini. Ini dibagi 6 bagian. Sudah dibagi 6. Sekarang misalnya langsung kita berikan ke suami. Suami 3 bagian. Ini 1, 2, 3. Berikan ke suami. Lalu si ibu 1 bagian. Lalu 2 saudara perempuan seayah seibu, mereka berhak 4. Padahal di sini sisanya ya tinggal 2 bagian. Lalu 2 bagiannya lagi ya opo? Ini siapa yang nanggung? Padahal harta hanya ini. Harta kan hanya lingkaran ini. Kok ada lingkaran tambahan dari mana? Nah, sehingga ini muncul masalah Aul. Jadi ada ahli waris yang terkurangi banyak haknya. Atau kalaupun dibalik misalnya dibalik. Yang diberikan haknya adalah si ini 2 saudara perempuan dulu nih, kasih 4 bagian ya sudah, 1, 2, 3, 4. Ini milik 2 saudara perempuan. Ibu dikasih dulu 1, oke, ini. Kemudian suami 3 bagian. Di sini hanya tinggal 1, maka yang 2 ini dari mana? Karena sudah tidak masuk dalam lingkaran jumlah total besar harta yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Ini terjadi Aul. Maka caranya bagaimana supaya pas?
ya, supaya harta yang ada nanti bisa cukup dibagi untuk seluruh ahli waris. Bagaimana caranya? Tentu saja bagian masing-masing nanti akan dikurangi, akan berkurang lah, masing-masing akan berkurang sedikit-sedikit. Nah, maka supaya tidak terjadi hal yang seperti ini ya, ada yang berkurangi sementara yang lain terima utuh, maka nanti pembagiannya bukan lagi menggunakan asal masalah tapi menggunakan jumlah saham. Jadi lingkarannya ini kita tidak bagi 6 tapi kita bagi 8. Kita bagi 8. Ini satu lingkaran ini adalah terdiri dari 8 bagian. Maka kita memberikannya akan enak karena jumlahnya sesuai dengan jumlah saham ini. Suami 3 bagian, ya langsung saja ini 3 bagian untuk suami. Ibu mendapat 1 bagian, ya sudah ini untuk ibu. Lalu 2 saudara perempuan mendapatkan 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Pas. Ya, pas ini. Walaupun tentu saja bagian mereka semakin mengecil. Kalau tadi kan 1 lingkaran dibagi 6, sekarang 1 lingkaran dibagi 8. Tentu saja lebih kecil kan bagiannya. 1/6 itu kan lebih besar dari kalau 1/8. 1/8 lebih kecil dari 1/6. 1 lingkaran kalau dibagi 6 dan 1 lingkaran dipecah menjadi 8, itu kan tentu bagian masing-masing lebih kecil yang dibagi 8 kan. Seperti itulah. Jadi masing-masing ahli waris ini nanti akan berkurang haknya. Akan berkurang sedikit bagiannya, tapi dipikul bersama-sama, artinya semua yang mengalami kekurangan dari harta yang seharusnya diterima. Jadi misalnya asalnya dia nerimanya 3/6, ini jadi 3/8. Yang ibu harusnya 1/6, dia nerimanya 1/8. 2 saudara perempuan mestinya 4/6, dia hanya nerima 4/8 bagian harta. Itulah yang disebut dengan aul. Jadi ketika jumlah saham atau jumlah bagian para ahli waris melebihi asal masalah atau melebihi total dari harta yang akan dibagi waris, maka pembagiannya ini, saham ini dibagi dengan menggunakan jumlah saham, bukan dibagi dengan menggunakan asal masalah. Jadi bukan 3/6 kali harta, bukan 1/6 kali harta, 4/6 kali harta, enggak. Tapi 3/8 kalikan jumlah harta, 1/8 kalikan jumlah harta, 4/8 kalikan jumlah harta. Itu nanti akan pas satu lingkaran atau sebuah jumlah utuh dari harta warisan itu akan bisa dibagi kepada para ahli waris sesuai porsinya. Sesuai porsinya ini loh. Porsinya tetap, walaupun besar jumlahnya memang akan berkurang. Tapi porsinya ini tetap, perbandingannya tetap sama. Walaupun besar hartanya nanti akan ya susut. Itulah risiko atau konsekuensi dari terjadinya kasus aul.